Hadis ke-20. An Ibnu Mas'udin Uqbah Ibnu Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, sahabat Ansar yang ikut dalam perang Badar. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma atrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, di antara hal-hal yang didapati manusia yang merupakan perkataan nabi-nabi terdahulu, yaitu sebuah perkataan, apabila kamu tidak malu, laksanakan apa yang kamu sukai, apa yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Bukhari. Ifafidina sallallahu yakum. Hadis ini termasuk hadis yang berbicara tentang tentang dasar orang berbuat akhlak yang sangat bagus yang dimiliki oleh seorang, yaitu rasa malu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lainnya, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah merupakan cabang dari keimanan. Tentang hadis ini, tatkala beliau mengatakan termasuk dari perkara yang didapatkan manusia dari perkataan nabi-nabi dahulu, perkataan ini berarti merupakan perkataan yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi dahulu, nabi-nabi sebelum nabi-nabi Bani Israil. Nabi-nabi Bani Israil termasuk nabi-nabi mutakhir, nabi-nabi mutakhirin. Berarti ya, dari Nabi Ibrahim ke sana sampai Nabi Adam alaihissalam. Ini perkataan ini sudah beredar dari dulu sampai kepada di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah ajaran Nabi itu ada yang lestari dan ada yang kemudian sirna. Jadi antara ajaran Nabi ada yang materinya terus beredar di tengah-tengah masyarakat, abadi, lestari, dan ada yang sirna, hilang dari peredaran. Dengan demikian, karena ini merupakan pengajaran para nabi dari dulu, menunjukkan bahwasanya menegakkan atau melestarikan rasa malu, memiliki rasa malu, ini merupakan akhlak yang sangat mulia, yang dipentingkan oleh seluruh nabi dari sejak nabi-nabi pertama. Semuanya menekankan akhlak malu. Maka ikhlas bidina sallallahu yakum, betapa celakanya ajakan barat untuk mencabut rasa malu dari dalam dada kita. Tidak malu melanggar syarat Allah Ta'ala. Dan malu, bagaimana Nabi katakan, layak ila khair, tidak mendatangkan pemiliknya kecuali kebaikan. Sampai ada seorang sahabat yang datang bersama sahabat yang lainnya, kemudian dia mau ketemu Nabi malu-malu. Itu pun tatkala dia manusia, biarkan dia dengan rasa malunya tersebut. Karena al-haya layak ila bi khair. Dan Nabi itu rasa malunya, pemalunya itu lebih malu, lebih pemalu dibandingkan gadis yang dalam pingitannya. Tentunya bukan gadis sekarang ya, gadis dulu. Gadis pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan untuk menyatakan persetujuannya tatkala dipinang, dia diam. Kalau sekarang jangankan tidak tanggung-tanggung.
Jadi sampai tatkala ini menunjukkan betapa malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemalunya tatkala belum menjelaskan kepada para sahabiyah tentang bagaimana cara membersihkan haid. Ya pokoknya antum kalian bersihkanlah. Masih enggak jelas juga. Nabi dia pokoknya dibersihkan. Masih belum jelas bicara sama Aisyah ini. Kamu ambil kapak, kamu masukkan. Karena malunya tidak mau vulgar itu Rasulullah. Pemalu sekali Rasulullah. Maka kemudian sahabiah tadi diseret oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ditunjukkan, gini loh caranya. Kemudian ditunjukkan bagaimana caranya. Karena tidak paham-paham gimana maksud Rasulullah. Karena Rasulullah menggunakan bahasa halus, bahasa kinayah, bukan vulgar. Nah sekarang yang semestinya antara laki-laki dengan wanita itu lebih pemalu apa? Pemalu wanita itu modal dasarnya mestinya. Sekarang sudah berbalik. Laki-laki itu banyak yang malu kalau kemudian apa? Ke pasar cuma pakai kaos oblong setengah apa? Ini terus apa? Pakai celana pendek saja, mungkin ke kantor-kantor kan malu toh? Malu atau tidak? Malu. Ke kantor coba. Kemudian pakai celana pendek gitu. Kelihatan pahanya sedikit malu. Malu. Umumnya malu. Tapi wanita malah tidak. Justru lebih tinggi. Lebih punya gengsi. Tidak punya rasa malu sama sekali. Dan itu madorotnya. Kalau kemarin saya bicara tentang rokok. Ini madorotnya lebih bahaya lagi. Kalau rokok paling merusak badan kita. Kalau ini merusak hati. Makanya hatinya kaku. Para lelaki sekarang hatinya kaku gara-gara wanita tadi. Wanita yang tidak punya malu. Kasiatin ariatin. Berpakaian tapi telanjang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak akan masuk surga. Jangan ke masuk surga. Bau surga saja tidak akan mencium. Padahal bau surga dicium sejarak sekian dan sekian. Itulah wanita-wanita yang hakikatnya tampilannya seperti pakaian tapi hakikatnya telanjang. Kasiatun, ariatun, mumilatun, berenggak-lenggok. Mereka itu layar kulal jannah, tidak akan masuk surga. Dan tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Maka akhwati fillah, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak merasa kasihan kepada diri sendiri, ya kasihanilah kepada orang-orang yang terfitnah. Umat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak aku tinggalkan bagi umat ini, tidak aku tinggalkan bagi fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Bani Israel dulu hancur karena wanita. Dan nampaknya umat ini juga demikian. Karena la tatabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin, dira'an bi dira'in. Law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti perilaku umat-umat terdahulu. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Seandainya mereka masuk dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Maka tatkala Bani Israil binasa karena wanita, demikian juga umat ini akan binasa disebabkan karena wanitanya. Dan luar biasa perkembangan mode wanita sekarang ini semakin hari semakin tidak berpakaian. Luar biasa, laku terus pakaian. Soalnya kalau buat mode yang seolah-olah tidak berpakaian, larisnya bukan main. Karena idenya dari setan, manusianya pun sudah berakhlak setan. Maka waspadalah, dan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama manusia, sesama kaum muslimin, jagalah diri kita semuanya. Tinggalkan sesuatu yang bisa membuat bahaya kepada orang lain.
Kalau kemudian kita misalnya mau menjerumuskan dan mencelakakan diri kita, namun jangan kemudian orang lain ikut terseret. Dosanya lebih besar lagi. Mencelakakan diri kita saja, kita belum tentu siap untuk azabnya, apalagi orang lain celaka gara-gara kita. Waliyadzubillah. Maka demikianlah syariat Muhammad SAW memerintahkan untuk wanita menutup diri dengan serapat-rapatnya. Tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak untuk keluar rumah. Dan tidaklah keluar rumah kecuali dia berpakaian yang rapat. Karena wanita kalau keluar rumah maka setan bersamanya. Maka walaupun kempong perot, tapi kalau dia wanita tetap setan menghiasinya, mengasihnya bejat sehingga tampak cantik. Sehingga banyak orang sudah kempong perot juga terjadi pemerkosaan, perzinaan, karena setan ada di baliknya. Apalagi yang memang masih muda belia, maka tentunya lebih dahsyat lagi fitnahnya. Maka antum wahai laki-laki, sungguh luar biasa kalau mau bersabar di dunia yang hidup modelnya seperti ini. Bisa bersabar dari fitnah wanita itu sudah luar biasa. Bersabar dari fitnah wanita, ta'atan lillah, itu sudah perjuangan yang sangat luar biasa. Karena demikian dahsyatnya fitnah wanita pada masa kita ini. Maka mudah-mudahan Allah Taala menyelamatkan kita semuanya, kepada para wanitanya untuk kemudian dia kembali kepada asal penciptaannya, itu rasa malu yang sangat tinggi. Demikian juga kepada laki-laki untuk bisa bersabar menghadapi fitnah tersebut. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Ada beberapa penjelasan dari ulama tentang ini, sudah saya ringkaskan di situ. Kalau zahirnya jelas perintah fasna ma syi'ta, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ulama berpendapat, apakah ini memang sebagaimana zahirnya perintah atau bukan perintah? Bagi mereka, para ulama yang memahami itu sebagai perintah, maka jika sesuatu itu tidak mendatangkan rasa malu tatkala diperbuat, tatkala kamu tidak punya rasa malu, tidak ada rasa malu untuk berbuat, maka buatlah, lakukan itu, karena berarti itu bukan dosa. Karena sesuatu yang membuat rasa malu adalah dosa. Maka kita ingat pada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentunya ini bagi siapa? Bagi yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih dari kotoran syahwat, kotoran maksiat, kotoran syirik, kotoran bid'ah, maka sesuatu itu, kalau itu perkara yang tidak syar'i, akan malu dia. Dia malu terhadap perbuatan yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Maka tatkala dia tidak punya rasa malu, tidak ada malu untuk melakukannya, maka berarti ini perkara yang boleh, maka lakukan. Silakan lakukan. Jadi untuk ini berlaku bagi yang hatinya masih bersih. Kalau hatinya kotor, maka sudah tidak ada rasa malu. Maka tidaklah kemudian diperintahkan kepadanya, karena sudah hilang rasa malu dari dia. Maka jangan berdalil dengan hadis ini, orang-orang yang tidak punya rasa malu, bukan dalilnya dengan syariat, tapi dengan hadis ini, saya ini tidak malu melakukannya. Kan katanya, kalau tidak malu, perbuatlah yang kamu mau, sesuai dengan yang kamu kehendaki. Dan saya tidak punya rasa malu, dan ini saya kehendaki. Saya tunduk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidaklah berlaku demikian. Maka untuk mereka yang sudah tidak bisa menempatkan rasa malu, maka sebagaimana
penjelasan para ulama yang lainnya, bahwasanya di situ bukan perintah. Fasna ma syi'ta bukan perintah sebagaimana zahirnya. Mereka yang memahami itu bukan perintah, yang pertama maknanya sebagai ancaman. Fasna ma syi'ta, silahkan kamu lakukan apa yang kamu suka, karena toh di belakang kamu azab telah menanti. Silahkan. Tidak malu telanjang, silahkan. Seperti, dan itu terjadi dalam bahasa kita ya, seorang bapak, ya, kalau kemudian anaknya ngeyel, Melayu kono. Apa bilangnya anaknya? Enggak. Melayu tak salat loh. Gitu. Jadi perintah di situ artinya ancaman. Bukan kemudian perintah betulan. Kemudian yang kedua, maknanya sebagai berita. Yaitu memberitakan barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, pasti akan berbuat sesuka hatinya. Dan demikian kita saksikan. Orang yang sudah tidak punya rasa malu, apa saja dia lakukan. Peduli, persetan dengan kondisi manusia. Biarkan anjing menggonggong kafilah saat berlalu. Itu kalau sudah tidak punya rasa malu. Bisa-bisanya berjalan kemana-mana. Gak habis pikir. Gak habis pikir dengan manusia itu loh. Terus dia sendiri yang sengaja berpakaian di atas pusar, pakaiannya dari turun-turun. Terus dia sendiri pakaiannya begitu. Nanti pakaiannya di atas lutut, menggunakan seluruh alat untuk menutupinya. Kenapa enggak? Ya kemudian berpakaian yang rapat sekalian. Ya. Dan secara kondisi terbuka sedikit itu lebih memiliki daya tarik dibandingkan terbuka semuanya. Buktinya, kalau ada orang gila berjalan telanjang bulat, orang biasa saja, ya atau tidak? Biasa saja. Karena dia telanjang bulat sekalian. Tapi yang dibuka sedikit-sedikit itu yang lebih luar biasa. Maka setan tahu persis bagaimana cara menarik hati manusia untuk kemudian terjerumus ke dalam kehancuran. Dan senjatanya wanita, kembali lagi-lagi kembali wanita. Karena memang fitnah bagi laki-laki yang terbesar adalah wanita. Bagaimana sabda Nabi SAW. Maka wahai saudariku semuanya, perhatikanlah dan ingatlah hadis Nabi SAW tersebut. Nah, di antara ketiga macam pendapat tersebut semuanya memungkinkan benarnya. Ya, bisa dipahami perintah kalau maksudnya demikian. Bisa dipahami ancaman dan juga bisa dipahami berita. Dengan taujihat atau penjelasan masing-masing.